Hai, namaku Iza, gadis biasa yang kebetulan lahir di bulan Januari, tepatnya di tahun 98 di saat Krismon mengguncang Indonesia. Jadi, kira-kira berapa ya umurku? Yaps, betul sekali, 24 tahun. Syarat maksimal di mana aku bisa mengirim suara ini untuk kamu dengar. Semoga kamu suka ya. Oh iya, aku lahir dan tinggal di kota terkecil di Jawa Timur. Hintnya adalah kota ini adalah kota di mana banyak peninggalan kerajaan terbesar dan termegah di Nusantara. Hayo, apa ya kira-kira? Aku tumbuh di kota ini sampai SMA. Dan akhirnya memutuskan untuk pergi merantau mencicipi ibu kota untuk keperluan pendidikan dan karir. Sampai kurang lebih 5 tahun, aku kembali ke kota ini untuk melanjutkan studi di salah satu universitas negeri di Jawa Timur juga. Dan tentunya untuk melakukan beberapa kegiatan yang aku geluti. Doain lancar dan cepat selesai ya. Amin. Udah, sampai situ dulu ya perkenalannya. Ngomong-ngomong soal podcast teman tidur ini, awalnya aku tahu dari channel YouTube saat sedang mencari sumber inspirasi untuk belajar voice over. Sampai pada satu pagi, kesempatan ini muncul di FYP TikTokku. Dan aku tertarik untuk mencobanya. Kenapa ya bisa gitu kira-kira? Karena ternyata dari kata-kata bisa membuat orang tergugah loh. Meski tanpa tahu siapa yang melontarkannya. Dan itu aku baru menyadarinya betul. Dari teman tidur yang bercerita, yang merasa sunyi bisa merasa ditemani, tanpa perlu raga yang hadir di hadapannya. Ajaib kan? Itulah kenapa aku ingin terlibat di dalamnya. Menyuarakan isi kepala yang menggema, berbalut cerita dan kisah, dengan harapan ada sedikit kebaikan yang bisa disebarkan. Ada hati dan keyakinan yang saling menguatkan meski tanpa berpegang tangan. Bukankah kita bisa saling berbagi dan mengisi dari hal-hal sederhana yang kita miliki ini? Kira-kira itu keinginan sederhana seorang Iza. Kenapa aku ingin mencoba kesempatan baik ini dan tidak ingin melewatkannya. Oh iya, perihal dunia voice over ini sudah mencuri hatiku dari lama. Mencoba belajar autodidak diam-diam, belajar melalui sumber-sumber online, mencoba berkarya di akun pribadi maupun mengikuti kegiatan pembuatan video voice over dari suatu perusahaan. Lumayan, hitung-hitung melatih diri untuk tetap tumbuh. Dan jika kalian tertarik mendengar beberapa karya, lukisan, dan celotehku, mungkin kalian bisa mengunjungi akun Instagram @faizatussolihah dan @origamisajak atau melalui channel YouTube Faizatussolihah. Oh iya, aku juga sedang meniti cerita lewat blog pribadi. Namanya @celotehlugu.blogspot. Walaupun belum banyak, tapi setidaknya aku sudah berani memulai. Jadi mohon dukungannya ya. Terima kasih. And this is it, my first episode at Teman Tidur. Selamat malam. Untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sedang berada di atas kasur. Aku Iza, dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita. Mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Eksklusif di Spotify. Kali ini, aku ingin bercerita tentang sebuah penerimaan diri. Dewasa ini, rasanya banyak sekali hal yang sudah terlewati. Baik pencapaian yang membanggakan, atau sebuah kegagalan yang merobohkan angan dan perencanaan.
sampai pada titik di mana kita mampu merelakan ekspektasi yang tak sesuai dengan kapasitas diri. Menyadari lebih awal bahwa memilih untuk menerima dan menjalani apa adanya sesuai realita yang ada jauh lebih menguntungkan dibanding dengan denial terhadap ekspektasi di kepala yang justru seringkali menghambat bakat. Idealis pada mimpi itu hebat, tapi bukankah fleksibilitas menghadapi suatu keadaan tak kalah penting? Yang terkadang malah justru mendatangkan ide-ide dan gagasan baru pada kerangka berpikir kita. Sehingga pintu-pintu lain pun ikut terbuka dengan sendirinya. Asal kita tidak pupus untuk percaya. Dan seringkali dengan menerima diri sendiri dan keadaan sekitar kita dengan utuh, kita jauh lebih jelas melihat sisi kuat dan lemahnya. Sehingga manakala kritik dan sarang menyapa, hati kita lebih lapang menerima. Dengan begitu, kamu bisa mengembangkan diri lebih leluasa, mewujudkan diri sesuai dengan apa yang kamu ingini, namun tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Bebas memutuskan hal-hal besar yang terjadi dalam hidup. Dan kata Dr. Fahrudin Faiz, makna itulah yang disebut dengan aktualisasi diri. Dengan menerima apa yang terjadi dan berhenti menipu diri sendiri, melainkan menyusun strategi dari apa yang telah terjadi. Sampai di titik ini, aku ucapkan selamat. Kamu dan aku hebat dengan segala proses yang telah dilalui sampai sejauh ini. Aku bangga. Kamu hebat. Kamu kuat. Tapi sebagai teman, aku ingin kamu dan aku terus menghebatkan diri dari hari ke hari dengan tetap bertahan seperti ini. Sembari jatuh bangun belajar dan memperbaiki, lalu tak jarang saling sapa untuk menasehati agar kita sama-sama sampai pada titik terbaik di ujung sana. Bukankah itu yang kita nanti? Maka dari itu, semangat. Jangan berhenti sampai di sini. Jika kamu ingin menangis, menangislah. Tumpahkan segala resah. Akui saja, jika itu membuatmu lega. Tenang, menangis bukan hal yang salah. Tak juga menunjukkan bahwa kamu lemah. Tapi jangan lama-lama ya. Kembali busungkan dada untuk siap menerima apa saja yang ada di depan mata. Tidak perlu langsung hebat, pelan-pelan saja, dan nikmati prosesnya. Sembari terus memupuk percaya bahwa ini adalah takdir terbaik yang Tuhan titipkan untuk kita. Semangat ya, kamu pasti bisa. Doa-doa baik akan selalu dilangitkan untuk penggawa mimpi yang berpijak di bumi. Amin. Sekarang beristirahatlah. Esok pagi ada hal baik yang harus kau sapa. Untuk itu, kau harus bertenaga agar siap menyambutnya. Sudah, sampai sini dulu ya cerita kita. Selamat malam, selamat mengukir mimpi.